Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hubungan dengan guru itu adalah merupakan satu kelaziman, karena mencari ilmu adalah wajib. Wasilah kita mendapatkan ilmu adalah daripada guru. Guru adalah mereka yang harus dijadikan kiblat bagi seorang murid. Tapi bukan semua guru yang harus dijadikan kiblat bagi semua murid, bagi seorang murid, tapi guru yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut syekh murabbi atau syekh mursyid. Murid yang baik yang disebut salik jika bertemu dengan syekh murabbi maka akan menghasilkan satu keberhasilan bagi muridnya, dan dia akan menjadi murid yang wasil ilallah karena dia bertemu dengan guru yang wasil dan musil ilallah subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri daripada salik, seorang murid yang ingin sampai kepada Allah, dan itulah yang ada pada aulia Allah ketika mereka bertemu dengan gurunya. Mereka harus mempunyai i'tiqadun sahih, keyakinan yang benar. Tidak ada sedikit pun bid'ah dalam keyakinannya. Tidak meyakini di luar daripada keyakinan yang dipilih oleh para aulia Allah, para pewaris Rasulullah, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Syarat untuk menjadi salik yang akan nantinya ditemukan oleh guru murabbi yang akan bisa menyampaikan dia kepada Allah. Yang kedua adalah taubatun nasuh. Dia benar-benar tidak melakukan perbuatan mukhalafah, pelanggaran terhadap ajaran agama. Kalaupun pernah melakukan, maka dia tobat, tidak akan kembali lagi melakukan. Sehingga program masa depan adalah program peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu istirda'ul khusum. Seorang dikatakan salik adalah menjaga diri tidak punya salah dengan makhluk yang ada sekitarnya. Kalaupun ada, diselesaikan dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman sekitar, sehingga nanti tidak ada tuntutan di akhirat untuk dia, karena dia sudah selesaikan dengan meminta maaf di atas dunia atau memberikan hak kepada mereka. Yang keempat, harus dilengkapi dengan ilmu wajib, ilmu wajib terhadap agama, ilmu tauhid, ilmu tentang melaksanakan kewajiban yang rutinitas seperti salat, wudu, puasa Ramadan, dan seterusnya. Jika ada empat hal ini pada seorang salik, maka dia pantas untuk mendapatkan syekh murabbi. Siapakah syekh murabbi? Syekh murabbi itu ibarat falah, ibarat petani yang dia menanam satu tanaman. Nggak cukup dia hanya menanam, tapi dia harus merawat dan menjaga. Ada rumput-rumput liar, dia akan cabut. Ada binatang yang menyerang, dia akan lindungi. Dia akan selalu mengairi, dia akan selalu memupuki jika diperlukan. Begitulah syekh murabbi terhadap muridnya, bukan hanya sekedar mengajar, tetapi menjaga
bagaimana tumbuhnya si murid tadi itu sampai menjadi orang yang usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana petani tadi itu menjaga tanamannya sampai yahsunun nabat, bagus tumbuhnya dan akhirnya mengeluarkan buah-buah yang bagus. Syekh murabbi harus orang yang alim tentunya, tetapi laisa kullu alim yasluh an yakuna murabbiyan. Enggak semua orang yang berilmu bisa menjadi orang yang dikatakan murabbi atau mursyid. Enggak semua orang. Karena itu syekh murabbi harus juga dilengkapi dengan syarat-syarat yang lainnya. Allah yuhibba al-mal, mu'rid 'anid dunya, malan wajaha. Syaratnya untuk menjadi syekh murabbi tidak cinta dunia, baik itu berupa kedudukan atau berupa materi, nggak ada. Dalam hatinya cinta dunia nggak ada. Karena siapapun yang cinta dunia tidak yasluh, tidak pantas untuk dijadikan panutan yang kita ambil fatwanya, yang kita ambil bimbingannya. Kenapa? Karena sudah penyakit yang paling berat adalah hubbud dunia, sehingga Nabi menyatakan hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepala daripada segala kesalahan. Yang kedua, syekh murabbi itu harus punya sanad min syaikhin basirin yatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin. Dia punya sanad daripada syekh yang murabbi, syekh basir juga, terus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya enggak diambil liar, enggak asal pencetus daripada pendapat, tetapi harus bimbingan daripada guru yang basir, guru yang arif, dan terus itu bersambung sampai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syekh murabbi. Kemudian an yuhsina riyadata nafsih, dia nafsunya murawwadah, dirinya sudah terlatih dengan hal-hal yang tidak bernilai pahala, sehingga dia terlatih dengan apa? Min gillatil akl, min gillatil syurub, min gillatil gaul, min gillatil nom, min kathratis salah, min kathratil adhkar, min kathratis siyam, dan seterusnya. Syekh yang mursyid, yang murabbi, nafsunya ini enggak sama dengan nafsu umum orang. Dia tadi itu makan sekedar. Kenapa? Udah mirip dengan malaikat, makannya enggak banyak, tapi zikirnya yang banyak, sholatnya yang banyak, tidurnya enggak banyak, minumnya enggak banyak, ucapannya enggak banyak, zikirnya yang banyak, tilawatul Quran yang banyak, sholatnya yang banyak, qiyamul lail yang banyak. Syekh yang dikatakan murabbi, dia tadi itu mengambil ja'ilan mahasina akhlaqi syekhihi siratan lahu. Syekh murabbi ini dulunya dia bukan hanya sekedar menjadi lulusan daripada seorang alim atau arif, tapi dia menjadikan sirahnya dia, kebiasaan dia ngikuti gurunya. Bukan hanya sekedar belajar ilmunya saja, tapi akhlak gurunya, sabar kesabaran gurunya, syukur gurunya, istiqamah gurunya, haya gurunya, semua mahasinul akhlak yang ada di syekhnya diikuti. Yattasif bisifati syekhi. Kalau sudah murid yang salik bertemu dengan yang guru begini, maka hendaknya murid itu betul-betul mengikuti syekhnya. Kenapa? Karena orang yang demikian ini nurun min anwarin nabi. Ini akan menjadi cahaya daripada cahayanya Rasulullah. Saudara, nabi yang memimpin umat
beliau meninggal dunia, tapi beliau telah mencetak nuwab wal khulafa lahu. Beliau telah mencetak penerus-penerus beliau, khalifah beliau. Lah kalau sudah menjadi khalifah beliau, khalifah ini yang akan membimbing umat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yattasif bihadil awsaf, kalau mereka orang yang alim ini bersifat dengan ini, maka itulah khalifahnya Nabi Muhammad SAW. Yasluh al-iktida bihi, pantas untuk dijadikan panutan, pantas untuk dijadikan syekh. Inilah yang dikatakan wala budda bi syaikhin tasiru bi sayri ilallah min ahlin nufusiz zakiyati. Manusia itu harus punya guru yang menyampaikan dia kepada Allah, tapi mereka adalah min ahlin nufusiz zakiyati, yang punya jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung kalau ada orang mensucikan dirinya. Orang-orang yang demikian ini adalah nadir, bal a'az minal kibritil ahmar. Jarang sekali, saudara. Bahkan kalau boleh dikatakan lebih sulit mencarinya daripada berlian yang asli, berlian yang murni, lebih sulit, saudara. Karena itu apa kewajiban kita? Jadi salik dulu yang benar, nanti Allah temukan dengan syekh murabbi. Kita kadang-kadang kepinginnya ketemu sama wali, syekh murabbi, minta dibimbing, tapi kita nggak siap jadi murid dulu. Jadi murid yang benar tadi itu, sifat-sifatnya, maka Allah akan temukan dengan syekh murabbi. Kalau sudah orang yang sedemikian ini katakan oleh Nabi SAW, la mautu gabilatin aisaru indallah min mauti alim. Matinya manusia yang banyak, ribuan, ratusan ribu, itu masih lebih ringan daripada matinya seorang alim yang menjadi syekh murabbi ini. Ini yang sulit ya ikhwani. Ini adalah musibah yang paling besar. Kenapa? Karena manusia ibarat binatang ternak, sudah kehilangan dengan pengasuhnya atau ra'i, orang yang memperhatikannya. Wasirna hayara fi mafawizi jahlina nusyabbahu bil buhmis wairihatil ghafli. Kita menjadi bingung karena enggak ketemu dengan syekh mursyid ini. Ibarat binatang, penggembalanya enggak ada, yang biasanya dikasih makan, yang biasanya digiring ke kandang, yang biasanya digiring ke lapangan, yang biasanya diperhatikan, nggak ada penggembalanya, mati, maka binatangnya akan menjadi liar kemana-mana. Karena itu matinya mereka mautul alim tulmah fid din la yasudduha illa khalafun minhu. Kematian orang yang alim yang demikian ini merupakan keretakan dalam bangunan Islam, nggak bisa menempel kecuali harus ada penggantinya. Baru-baru ini kita juga beberapa hari yang lalu kita ditinggal oleh seorang yang alim, yang murabbi, Habib Abu Bakar Masyhur. Kalau anda lihat beliau, ilmunya rahimahullah rahmatul abrar luar biasa, ilmu luar biasa, sanad ilmunya, guru-gurunya luar biasa. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Habib Ahmad bin Taha Al-Haddad, Habib Attas Al-Habsyi, Habib Ahmad Muhammad Asy-Syatiri, luar biasa guru-gurunya. Nah, kalau anda lihat gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, abahnya sendiri Habib Ahmad bin Abdurrahman, Habib Alwi bin Syihab, Habib Muhammad bin Hadi, gurunya Habib Ali Al-Habsyi, gurunya terus demikian mutasil sampai Nabi SAW. Kemudian bagaimana seorang Habib Abu Bakar Al-Masyhur ini, dia mengikuti jejak gurunya, yattasif bi awsaf syekhi, sabarnya, hilimnya, ilimnya, istiqamahnya, semuanya diikuti.
Pantas beliau adalah dijadikan panutan. Sekarang panutan itu meninggal dunia. Apa nasibnya? Seperti kita, saudara. Siapa cari mursyid, siapa lagi kita ini sekarang? Bingung. Ibarat binatang yang ditinggal oleh penggembalanya, saudara. Tapi kita tetap husnudzan kepada Allah. Ma nansakh min ayatin unsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang Allah Subhanahu wa taala hapus daripada ayat atau Allah Subhanahu wa taala dilupakan sehingga menjadi mansukhut tilawah tsabitul hukum, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ayat yang serupa atau yang lebih baik. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kematian beliau dan kematian orang-orang yang saleh itu insyaallah akan menimbulkan daripada murid beliau atau turunan beliau atau muhibbin beliau akan tumbuh insyaallah khalifah yang baru nantinya. Yang jelas kita harus pandai-pandai ya ikhwani mencari murabbi, mencari mursyid, mencari panutan. Jangan hanya sekedar semua orang yang alim yang mengajar kita ikuti, walaupun akidahnya tidak benar, walaupun misalnya sirahnya tidak benar. Tidak ya ikhwani, ajaran harus juga diperlukan. Dalam satu hadis di kitab Ihya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan kamu asal menghadiri majlis daripada orang yang berilmu, seorang ustadz yang berbicara aja, tapi cari ustadz atau orang berilmu yang mengajarkan kamu keluar daripada 5 sifat yang tercela untuk memiliki 5 sifat yang terpuji. Min syakkin ila yaqin, cari orang yang alim yang mengeluarkan kamu daripada keraguan-raguan akan kebenaran agama, sehingga kamu menjadi orang yang bersifat yakin benar atas ajaran agama. Alhamdulillah kita dididik oleh orang tua kita dengan yakin ya ikhwani. Muncul ada ustadz-ustadz baru yang meragukan akan kebenaran ini yang sudah merata ada di mana-mana. Jangan dihadiri orang yang justru mengajarkan kamu keraguan terhadap kebenaran agama ya ikhwani. Cari ustadz-ustadz orang alim yang membuat kamu semakin yakin akan agama kamu, akan akidah kamu. Wa min kibrin ila tawadhu'in, cari orang, jangan duduk kepada majlis semua orang yang punya ilmu, tapi orang ilmu yang mengajarkan kamu keluar daripada sifat sombong untuk menjadi orang yang sifat tawadhu'. Karena sesungguhnya siapa yang masih tersisa penyakit sombong dalam hati, Allah tidak akan masukkan surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, kata dia. Nggak masuk surga orang yang masih ada tersisa di hatinya seberat debu daripada penyakit sombong. Yang ketiga, wa min riya'in ila ikhlas, dari penyakit riya untuk menjadi orang yang mukhlis, berbuat, berkata karena Allah, tidak ada tendensi ingin jabatan atau ingin harta. Kemudian yang keempat, wa minar raghbati ila zuhud, cari orang yang alim yang mengeluarkan kamu daripada sifat cinta dunia, ambisi dunia, menjadi orang zuhud daripada dunia. Zuhud itu bukan melarat. Zuhud itu kamu tidak dikuasai oleh dunia. Zuhud itu adalah likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Datang harta, kamu enggak menjadi orang yang senang dengan kesombongan, kelupaan. Hilang harta, kamu tidak menjadi orang yang susah sehingga putus asa. Biasa, datang keluar sama biasa, seperti bangun dan tidur, seperti sore dan malam. Yang keempat, wa minal adawa, yang kelima, wa minal adawati ilan nasihah, cari orang alim yang mengeluarkan kamu dari sifat kebencian, sifat permusuhan, menjadi orang yang sifat bisa bersaudara, bisa menghargai satu sama lain, bisa damai, bisa rukun satu sama lain. Mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita insyaallah salikin, orang-orang yang menjadi salik, bisa untuk menjadi murid-murid daripada
guru-guru murabbi, dan Allah temukan kita kepada guru-guru yang murabbi, dan mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala terima arwah almarhum Al-Habib Abu Bakar dan semua sulaha ya di sisihnya, dijadikan kuburannya menjadi kebunan surga. Yang masih hidup guru-guru kita, Al-Habib Zain bin Sumit, Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bin Hamid Al-Jilani, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Habib Abdullah Baharun, dan semua guru-guru kita, masyayikh kita, Habib Umar bin Ahmad Al-Segaf, semua Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur insyaallah, sehat wal afiat zahir maupun batin, dan semua guru-guru kita yang ada di sini, ustaz-ustaz kita di sini, keluarga Al-Habib Anis, putra-putra Al-Habib Anis, mudah-mudahan Allah berikan juga panjang umur, sehat wal afiat, bisa memimpin kita ada di majlis ini, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya berkat mereka semuanya insyaallah Allah temukan kita dengan syuyukh murabbin insyaallah, guru-guru yang bisa mentarbiyah kita semuanya, yang menyampaikan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.